So you're not gonna kill me? No. Jack is. Hai beban keluarga, gimana kabar kalian? Masih nganggur? Jika masih, isilah hari-harimu dengan hal-hal yang positif. Menonton video ini sampai habis misalnya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sungguh kegiatan yang positif bukan? Baik, kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Death Wish. Film yang tayang pada tahun 2018 ini merupakan film remake dengan judul yang sama pada tahun 1974 yang menceritakan tentang seorang dokter yang balas dendam terhadap sekelompok perampok yang menyerang keluarganya. Penasaran dengan ceritanya? Simak video ini sampai habis. Namun sebelum itu subscribe terlebih dahulu, dan jika sudah, so welcome to Sao. Diawali dengan berita kriminal yang menimbulkan banyak sekali korban tiap harinya. Dan pada malam itu juga seorang polisi tertembak dan sedang dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, polisi tersebut langsung dirawat dan ditangani oleh Dr. Kirse, atau kita sebut saja Paul. Namun karena pasiennya kehabisan banyak darah saat di perjalanan, ia pun meninggal. Paul meminta maaf ke teman polisinya dan mencoba menyelamatkan pasien luka tembak lain yang merupakan penembak polisi tersebut. Dan inilah keinginan kematian. Di pagi hari yang cerah, Paul dan Lucy dikejutkan dengan kabar gembira bahwa putrinya Jordan diterima di salah satu universitas di New York. Dan itu sungguh hal yang membanggakan dan memberatkan bagi mereka berdua untuk melepaskan Jordan. Sorenya, mereka makan di sebuah restoran kecil sambil mengobrol tentang masa lalu dan masa depannya. Ya, seperti perkumpulan keluarga pada umumnya. Dan ketika hendak pergi, Paul memberikan kunci mobil ke tukang parkir untuk mengambil mobilnya. Namun, entah kenapa, si tukang parkir tersebut memfoto alamat rumah Paul yang tertera di mobil. Malamnya, keluarga Paul berencana untuk merayakan ulang tahun Paul dengan makan malam di sebuah restoran mewah. Tapi, tiba-tiba Paul mendapat telepon dari rumah sakit yang mengharuskannya datang ke sana. Putri dan istrinya memahami ada hal-hal yang lebih penting dan harus diutamakan sebagai seorang dokter. Dan perayaannya pun diundur menjadi besok malam. Lalu mereka pun berpisah. Dr. Kirsi ke rumah sakit, sedangkan Lucy dan Jordan pulang ke rumah untuk membuat kue ulang tahun. Lucy meminta Jordan untuk mengambil iPad di kamar. Tiba-tiba terlihat wayangan orang yang sedang berada di luar pintu. Lucy membuka buku resep, namun angin bertiup dan membalikkan lembaran buku tersebut. Nampaknya ada jendela yang terbuka dan Lucy yang ketakutan langsung menutup jendela tersebut dan meminta Jordan untuk segera turun. Ketika Lucy melihat ada jejak sepatu dengan tanah yang berceceran di lantai, Lucy pun berteriak dengan suara lebih keras meminta Jordan segera turun. Namun ketika Jordan hendak turun, tiba-tiba ia disekap oleh salah seorang perampok dan menodong pistol ke kepalanya. Lucy yang panik mencoba mengambil HP dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis dan memohon untuk tidak menyakiti Jordan. Lalu si perampok 1 meminta Lucy untuk membuka berangkas di kamarnya, sedangkan perampok 2 dan 3 mencoba mencari tali untuk mengikat Jordan. Di saat perampok 3 mencari tali, perampok 2 mencoba meraba-raba paha Jordan dengan pistol. Namun tak lama, perampok 3 pun datang dan langsung mengikat Jordan, dan terjadilah perkelahian kecil di antara keduanya. Jordan memanfaatkan perkelahian itu dengan mengambil pisau dan menyayat wajah si perampok laknat tersebut. Lucy yang melihat putrinya disakiti mencoba melawan agar Jordan bisa kabur. Namun sayangnya, mereka tertembak. Paul yang sedang bekerja dikejutkan dengan pemberitahuan kedatangan pasien yang ciri-cirinya mirip dengan istri dan anaknya. Paul pun meminta dokter lain untuk melanjutkan pekerjaannya dan dia langsung ke ruang pasien yang baru datang tersebut. Betapa syoknya dia mengetahui istrinya tak terselamatkan. Polisi mencoba mencari tahu pelaku dari perampokan tersebut dan menanyakan apa saja yang hilang. Frank marah karena sudah 6 perampokan yang terjadi dalam 9 bulan ini dan mereka tidak tahu akan hal itu. Setelah polisi itu beranjak pergi, tiba-tiba suster datang memberi kabar bahwa Jordan telah keluar dari ruang operasi. Keesokan harinya, Paul memberitahu Jordan kalau dia akan membawa pulang ibunya ke kampung halaman untuk dimakamkan. Keesokan harinya, radio memberitakan jumlah korban luka tembak dan yang meninggal akibat tertembak semakin meningkat tiap minggunya.
Sedangkan Paul masih meminta petunjuk kepada polisi, namun polisi masih belum bisa menemukan petunjuk dari kasus pembunuhan tersebut. Paul menjalani hari-harinya dengan konseling ke psikolog, naik kereta, dan bermain baseball agar bisa menghilangkan rasa sakitnya kehilangan. Setiap kali Paul menelpon detektif Reines, teleponnya selalu nggak diangkat. Saking susahnya dihubungi, Paul pun datang ke kantor polisi untuk menemuinya. Detektif menjelaskan bahwa banyak kasus yang terjadi dan kasus Lucy masih diselidiki lebih lanjut. Intinya, polisi masih belum memiliki bukti terkait pelaku perampokan dan pembunuhan Lucy. Dan juga tidak ada yang dapat dilakukan oleh Paul dalam menyelesaikan kasus ini. Sepulangnya dari kantor polisi, Paul melihat dua orang preman yang sedang menggoda seorang wanita. Paul yang tidak ingin wanita itu kenapa-napa, langsung menegur preman-preman tersebut. Preman yang kesal menemui Paul dan menghajarnya. What the fuck is your problem? Punk ass. Who the fuck you think you are? Di rumah, Paul tak sengaja menonton iklan toko senjata dengan slogan, "Aku menembak bukan untuk membunuh, tapi untuk bertahan hidup." Seolah-olah slogan itu menghipnotis Paul setelah menonton iklannya di TV. Paul pun berkunjung ke toko senjata tersebut untuk melihat-lihat dan bertanya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin membeli sebuah senjata. Namun, setelah mendengar syaratnya, ia memutuskan untuk memikirkannya terlebih dahulu. I'm gonna think about it. And I'll come back. Ketika di rumah sakit, Paul menemukan pistol yang jatuh dari seorang pasien ketika memindahkannya. Dan Paul membawa pistol itu pulang. Bermodalkan tutorial di YouTube, ia mempelajari cara mengoperasikan sebuah pistol dan latihan menembak di garasi rumahnya. Di rumah sakit, kondisi Jordan makin hari makin menurun, dan dia mengalami kejang-kejang sehingga kaki dan tangannya diikat. Paul merasa kasihan sekaligus marah terhadap perampok tersebut. Jordan diikat sedangkan mereka masih bebas berkeliaran. Dari sinilah Paul mulai muak dengan kejahatan. Sepulangnya dari rumah sakit, Paul menyiapkan pistolnya dan berjalan menelusuri jalanan di mana banyak gelandangan dan preman-preman berkeliaran. Tak berselang lama, Paul menemukan dua orang perampok yang sedang merampok mobil. Sontak, Paul meneriaki perampok tersebut dan terjadilah baku tembak yang dimenangkan oleh Paul. Namun, kejadian itu membuat tangan kiri Paul terluka akibat kokang pistolnya mundur. Korban dari perampokan itu ditanyai oleh detektif dan mengatakan bahwa orang yang menyelamatkannya dianggap sebagai malaikat penjaga. Sedangkan saksi mata yang merekam kejadian tersebut menyebut Paul sebagai malaikat pencabut nyawa. Namun, dari keterangan saksi dan video itu belum bisa dipastikan siapa orang di balik hoodie tersebut. There. It doesn't look like it was shot. Keesokan paginya, Paul membuka laptop dan melihat video dirinya yang viral di internet. Bahkan, video itu menggemparkan kota dan diperbincangkan di mana-mana, mempertanyakan apakah dia pahlawan atau bukan. Sesampainya di rumah sakit, Paul menemui seorang bocah yang terkena tembak tepat di kakinya. Paul sempat mengira bahwa ia tertembak akibat peluru nyasar. Namun, bocah tersebut bilang kalau ia ditembak oleh penjual es krim. Lebih tepatnya, bocah itu akan ditembak apabila ia tak mau bekerja untuk si penjual es krim tersebut. Tak diduga, Paul pergi ke alamat bocah tadi untuk menemui pria penjual es krim. Dan tiba-tiba, You the ice cream man? Who the fuck are you? Your last customer. tak lama kemudian, polisi datang dan menginvestigasi lokasi kejadian. Lalu mereka memastikan pria di balik hoodie tersebut kidal karena melihat anak kecil yang menirukan penembak tersebut. Keesokan paginya, berita terkait pria pencabut nyawa semakin besar dan menimbulkan perdebatan di beberapa siaran televisi, radio, dan podcast. Lalu di kantor polisi, ketika kepolisian banyak menerima telepon dari masyarakat dan karena mereka takut jikalau akan banyak orang-orang yang mengikuti jejak si pria pencabut nyawa. Si ketua itu pun meminta detektif untuk segera menyelesaikan kasus ini. Detectives, get off your fucking... Di rumah sakit, Paul menangani pasien yang sedang koma dan ia mengenal orang itu. Ia adalah MJ, si tukang parkir yang pernah memarkirkan mobilnya.
Di tengah proses penyelamatan, Paul tak sengaja melihat jam tangan yang berada di tangan MJ, dan Paul tahu betul kalau itu adalah jam miliknya. Ketika MJ dinyatakan meninggal, Paul mencari handphone MJ dan mengambil kembali jam miliknya. Paul berinisiatif mengecek isi HP MJ dan menemukan sebuah foto alamat rumah Paul, dan ia teringat kapan itu terjadi. Ia juga melihat foto sebuah toko tempat jual beli barang bekas. Sesampainya di lokasi, ia pun berbasa-basi dengan pemilik toko agar ia mendapatkan barang yang ia cari. Ketika si pemilik meminta kakek tua itu untuk pulang, ia melihat gantungan di celana Paul yang bertuliskan nama pasien dan rumah sakitnya. Pemilik toko itu pun memberitahu temannya dan menyuruhnya datang. Ketika si pemilik toko hendak mengambil pistol, Paul yang melihatnya dari cermin atas langsung menusuk tangan pria tersebut dengan anak dar. Paul meminta ke pria tersebut untuk membawanya ke tempat persembunyian barang milik Paul. Tak diduga, Fish, teman dari pemilik toko, menelpon. Namun, kata si pemilik toko kalau ia hanyalah kurir, dan Paul pun tak mengkhawatirkannya. Ketika Paul sudah menemukan barangnya, si pemilik toko masih bersikeras untuk membela diri kalau dia tidak termasuk dari perampokan tersebut. Lalu, terlihat di monitor CCTV kalau ada seseorang yang masuk dan tiba-tiba mereka saling menembak namun tak ada yang kena, dan si Fish selalu ngendok sehingga membuat Paul kesusahan untuk menembak. Namun itu tak jadi masalah karena Paul memanfaatkan monitor CCTV dan menembak kaki Fish. Setelah tertembak, peluru Fish pun sudah habis. Dia hanya memohon dan memberitahu kalau bukan dia yang menembak istri dan anaknya Paul. Paul yang sudah marah menginjak kaki Fish tepat di luka tembaknya dan meminta Fish mengatakan siapa yang menembak istri dan anaknya. Dan Fish pun mengatakan kalau orang itu adalah Joe dan meminta Paul untuk melihat foto si Joe di HP miliknya. Ketika Paul hendak mengambil HP, Fish menendang titik Paul dan jatuh tersungkur. Lalu Fish pun berdiri dan mati konyol. Ketika hendak pergi, Paul mengambil harddisk CCTV lalu meninggalkan tempat itu. Namun, ia menjatuhkan sebuah cincin dan ia tak menyadarinya. Keesokan paginya, seperti biasa media mainstream memberitakan korban penembakan yang menurut saksi mata pelakunya adalah malaikat pencabut nyawa. Dan seperti biasa juga, hal itu selalu menjadi perdebatan antara pro dan kontra di masyarakat. Di rumah sakit, Paul kedatangan detektif dan menanyakan terkait korban penembakan yang merupakan juga salah satu penembak istri Paul. Detektif yakin bahwa dia pelakunya karena ia menemukan sebuah cincin milik Paul di lokasi kejadian. Dengan penuh percaya diri, detektif bangga dan meminta Paul untuk tetap mempercayakan kasusnya kepada detektif. Malamnya, Paul menemui pria yang disebutkan oleh Fish ke bengkelnya. Namun ketika Joe mengatakan bengkelnya tutup, Paul malah mengambil kunci Inggris dan Hey, fuckstick. I said we were closed. trot. Ketika Joe sadar dari pingsan, kaki tangannya terikat dan interogasi pun dimulai. Namun sebelum itu, Paul menyuntikkan cairan yang entah itu apa dan ia menyayat paha si Joe. Ketika ditanya siapa lagi temannya, Joe menjawab tidak ada. Karena Paul tahu itu bohong, ia pun menuangkan cairan kesakitan ke lukanya. Rasa sakitnya sama dengan sakit terkena serangan jantung. Gak kebayang dah tuh sakitnya gimana. Ketika Joe sudah merasakan kesakitan yang luar biasa, ia pun akhirnya buka suara dan memberitahukan namanya. Namanya Knox. Lalu Paul menanyakan di mana dia bisa menemukan Knox. Joe menjawab, dia yang akan menemukanmu. Keren kali kata-katanya. Paul pun mempercayainya dan hendak pergi. Namun si Joe bertanya, kau tak akan membunuhku? Dan Paul menjawab, No. Jack is. Di tempat lain, detektif mendatangi Frank yang sedang latihan baseball. Dengan tidak sengaja, detektif melihat Frank memukul bola dengan tangan kiri. Karena itu menjadi semakin kuat kecurigaan detektif terhadap Frank. Oh ya, bagi yang belum tahu kenapa Frank, karena dia adalah
orang satu-satunya yang marah dan emosi terhadap detektif atas kasus tersebut. Jadi dicurigailah dia, apalagi ditambah dengan bukti kalau dia kidal sesuai dengan bukti video tersebut gitu. Oke, lanjut. Namun dari percakapan tersebut, detektif tidak menemukan bukti akurat terhadap kecurigaannya kepada Frank. Di tempat lain, terlihat seorang pria memakai hoodie yang hendak ingin menegakkan keadilan, namun sayangnya dia tertembak. Kejadian tersebut masuk ke berita dan menjadi kekhawatiran pemerintah. Ditakutkannya akan ada orang-orang yang akan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri dan berakhir mati konyol. Paul yang menonton itu langsung mematikan TV-nya. Tiba-tiba ada telepon masuk yang ternyata itu Knox. Ia mengajak Paul bertemu di sebuah klub malam dan akan memberitahukan kata-kata terakhir istrinya. Sedangkan Frank, ia pergi mencari Paul ke rumahnya, namun tak ada seorang pun di sana. Setibanya Paul di klub, ia langsung mencari Knox. Ketika ia mencoba menelpon Knox, terdengar suara bunyi handphone dari dalam toilet. Dan tiba-tiba Paul tertembak tepat di pundaknya, sedangkan Knox di perut kanannya. Cerdasnya, Paul langsung menembak sumber listrik yang tepat berada di atas dan menyebabkan listrik padam, dan Paul pun berhasil kabur. Di lain tempat, detektif menerima laporan bahwa ada baku tembak pria berhoodie di sebuah klub. Lalu detektif meminta seluruh rumah sakit untuk mengabarinya kalau ada rumah sakit yang menerima pasien luka tembak. Namun sayangnya, Paul pergi ke rumah sakit dan mengobati dirinya sendiri tanpa sepengetahuan orang lain. Detektif menemui korban penembakan di rumah sakit yang tak lain dan tidak bukan adalah Knox. Lalu Knox memberitahu ciri-ciri penembaknya. Sedangkan Paul masih mengobati luka tembaknya di kantor, dan tiba-tiba detektif datang menemui Paul di kantornya. Akan tetapi, Paul sudah tidak ada di sana. Dan nampaknya Paul pulang ke rumah dan bertemu dengan Frank. Terjadilah perdebatan kecil-kecilan hingga terdengar suara sirene polisi di luar rumah Paul. Lalu Frank keluar menemui detektif dan mengatakan Paul tak di rumah. Dan detektif pun bergumam karena ia tak bisa menangkap Paul karena tak ada bukti kuat. Tiba-tiba, Paul menerima telepon dari rumah sakit dan memberi kabar baik bahwa Jordan siuman. Dan mereka pun pergi. Setibanya di rumah sakit, Jordan sadar kalau sang ibu tak berada di sisinya lagi. Ia sangat shock mengetahui hal itu. Namun, kabar baiknya, Jordan sudah dibolehkan pulang. Ketika hendak pulang, detektif menemui Jordan, namun Jordan tak mengingat apapun tentang kejadian malam itu. Ketika hendak pergi, tiba-tiba Knox datang dan masuk lift yang sama dengan mereka. Basa-basilah dia nanya-nanya Jordan dan berakhir dengan kata sampai jumpa dari Knox untuk Paul. Apakah mereka akan bertemu lagi? Entahlah, hanya abang-abang gorengan yang tahu. Lalu, Paul membeli senjata di toko senjata seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi. Di malam hari, Paul, Jordan, dan Frank menikmati makan malam dalam rangka merayakan atas kesembuhan Jordan. Setelah Frank pulang, Paul dan Jordan bersiap hendak tidur. Namun, Paul sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta Jordan bersembunyi di bawah tangga dan menelpon polisi. Sedangkan Paul mencoba menghabisi mereka satu persatu sambil menunggu kedatangan polisi. Seperti yang kita ketahui, polisi selalu datang ketika kejadian sudah terjadi. Ketika semua penjahat di rumah sudah dihabisi, Paul pergi ke ruang bawah tanahnya dan tiba-tiba Paul tertembak. Teriakan Paul membuat Jordan panik dan keluar dari persembunyiannya. Ketika Knox mengalihkan perhatiannya ke Jordan, Paul mengambil M4-nya dan crot. Knox pun tewas. Seperti yang saya katakan tadi, polisi selalu datang ketika kejadian sudah terjadi. Lalu detektif tanya-tanya beberapa pertanyaan yang memperjelas bahwa benar Knox datang dan menyerang Paul. Dan kasus ini pun ditutup. Keesokan harinya, Paul mengantar Jordan ke New York untuk melanjutkan studinya. Dan di perjalanan, Paul meneriaki seorang pencuri. Dan tamat. Ending yang menyenangkan.
Dari alur ceritanya kita bisa simpulkan sendiri ya, karena filmnya juga ringan dan menyenangkan, walaupun ada deg-degannya dan kesel juga terhadap polisinya. Kenapa saya bisa nggak suka sama si detektif itu? Karena ketika muncul Paul sebagai seorang pembela kebenaran, malah yang diincar adalah si Paul. Kesel banget pas di situnya. Namun secara keseluruhan cukup baik ya, dari alur sampai dengan endingnya. Happy ending lah walaupun Jordannya yatim. Baiklah, karena saya sudah berbacot-bacotan dari tadi sehingga tenggorokan saya kering, jadi saya pamit undur diri. Like jika kalian suka, dislike aja jika nggak suka. Saya Depon dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.